Komunikasi verbal. Komunikasi menggunakan kata-kata, baik melalui lisan maupun tulisan. Komunikasi nonverbal. Komunikasi selain menggunakan kata-kata, namun bagaimana mengutarakan kata, fitur lingkungan yang mempengaruhi interaksi, dan objek yang mempengaruhi citra personal dan pola interaksi. Persamaan bersifat simbolis, dipandu aturan dan regulasi, terikat budaya, dapat disengaja atau tidak disengaja. Perbedaan. Komunikasi nonverbal dipersepsikan lebih jujur daripada komunikasi verbal. Saluran komunikasi verbal tidak sebanyak komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal bersifat terputus-putus dan komunikasi nonverbal lebih berkesinambungan. Simbol. Simbol merupakan dasar bahasa. Simbol adalah representasi dari diri orang, kejadian, dan fenomena lainnya. Dalam memahami simbol adalah dengan menyadari bahwa simbol merupakan cara. Simbol dibagi menjadi 3, yaitu simbol bersifat dinamis, simbol bersifat ambigu, dan simbol bersifat abstrak. Memahami simbol. Simbol bersifat dinamis. Simbol tidak selalu berhubungan dengan apa yang diwakilinya, dikarenakan sifat bahasa yang sewenang-wenang tergantung dari yang memaknainya. Simbol bersifat ambigu. Makna simbol tidak tetap atau absolut. Simbol bersifat abstrak. Simbol tidak konkret atau tidak berwujud. Prinsip komunikasi verbal. Pertama, interpretasi menciptakan makna. Kedua, komunikasi adalah aturan yang dipandu. Ketiga, penekanan mempengaruhi makna. Kemampuan simbol. Simbol mendefinisikan. Simbol mengevaluasi. Simbol mengatur persepsi. Simbol memungkinkan pemikiran hipotesis. Dan simbol memungkinkan refleksi diri. Menambah efektivitas dalam komunikasi verbal. Terlibat persepsi ganda, memiliki perasaan dan pikiran, menghormati perkataan orang lain, dan mengusahakan akurasi. Prinsip komunikasi nonverbal. Melengkapi atau menggantikan komunikasi verbal, mengatur interaksi, membentuk makna tingkat hubungan, dan mencerminkan nilai budaya. Tipe komunikasi nonverbal. Kinetik. Posisi tubuh dan gerakan tubuh termasuk wajah. Haptik. Sentuhan fisik. Penampilan fisik. Sebagian besar orang membentuk penilaian dasar terhadap penampilan fisik. Artefak. Objek pribadi yang disertakan ketika kita mengumumkan identitas dan melakukan personalisasi lingkungan kita. Proxemis. Ruang atau jarak bagaimana kita menggunakannya. Faktor lingkungan. Elemen pengaturan yang mempengaruhi bagaimana kita merasa dan bertindak. Chronemis. Bagaimana kita mempersepsikan dan menggunakan waktu untuk mendefinisikan identitas dan interaksi. Parabahasa. Komunikasi vokal termasuk nada dan intonasi yang tidak meliputi kata-kata. Keheningan. Diam. Meningkatkan komunikasi nonverbal. Pantau komunikasi nonverbal. Memikirkan bahwa cara kita menggunakan perilaku nonverbal menggunakan identitas kita. Tafsirkan komunikasi nonverbal secara tentatif. Sekian dan terima kasih.